Mengapa servis HP mahal? Ini mungkin akan menjadi referensi bagi Anda, baik teknisi maupun customer. Mengapa servis HP mahal? Mengapa jasa servis HP mahal? Jadi jasa servis HP atau handphone maupun ponsel mahal bukan karena hanya ilmu perbaikannya yang mahal, tapi juga tergantung dari tingkat kerumitan dan resiko perbaikan yang harus dipertimbangkan, terutama resikonya ini. Jadi kadang mungkin ini dialami banyak teknisi handphone ya, khususnya ya. Jadi kadang ada teknisi handphone yang punya niat ingin memberi jasa servis yang murah biar nanti dapat banyak pelanggan, tapi karena tidak mempertimbangkan resiko perbaikannya, malah nanti jadi ganti perangkat, akhirnya jadi keluar biayanya jadi mahal. Dan hal ini pun harus dipahami oleh customer, pelanggan maupun user supaya memahami apa yang menyebabkan biaya jasa servis HP itu mahal, kenapa biaya jasa servis itu murah. Sebab nanti jika kedua kanal ini dipahami baik teknisi HP maupun dari sisi customer atau pelanggannya, nanti jika sudah sama-sama punya pengertian, maka tidak ada lagi yang namanya kesalahpahaman. Jadi yang ini, referensi ini sangat dibutuhkan ya, baik untuk Anda yang sudah jadi teknisi ponsel maupun yang lagi belajar servis HP, dan juga untuk customer yang ingin hasil perbaikannya cepat, bagus, biayanya relatif murah. Jadi yang pertama harus dipahami adalah jenis kerusakan komponen pada handphone itu sendiri. Kerusakan komponen yang paling penting dipahami ada dua, kerusakan komponen aktif dan kerusakan komponen pasif. Kerusakan pada komponen aktif sudah pasti menghasilkan jasa perbaikan yang relatif lebih mahal dibandingkan komponen pasif. Komponen pasif ini jika rusak, biaya jasa servisnya relatif lebih murah, bukan harga komponen ya. Harga komponen nanti ada yang murah, ada yang mahal, tergantung apa itu komponennya. Sekarang saya jelaskan apa itu komponen aktif. Komponen aktif itu adalah sebuah komponen yang menjadi sentral, yang menjadi trigger, yang menjadi driver beroperasinya komponen pasif. Komponen aktif ini adalah komponen inti. Jadi saya contohkan di sini ya. Earphone, microphone, buzzer itu bisa bekerja mengeluarkan suara karena ada IC audio. IC audio ini bisa disebut sebagai komponen aktif, sedangkan earphone, buzzer, ring itu adalah komponen pasifnya. Dan ada lagi di sini IC CPU, IC MCU, IC flash. Handphone bisa nyala normal, bisa mengeluarkan menu, bisa diinstal aplikasi, bisa di-upgrade, di-downgrade. Itu semua karena IC MCU, IC flashnya normal. IC MCU, IC flash adalah komponen aktif dan komponen pasifnya adalah handphone itu nyala normal. Komponen-komponen ini yang menjadi komponen pasif dan diaktifkan oleh IC ataupun komponen aktif. Itu pengertian dari komponen aktif. Sedangkan komponen pasif adalah komponen yang mengikuti dari kinerja komponen-komponen sentral seperti IC yang sudah saya jelaskan tadi. Dia bukan trigger, pemicu maupun sebagai sentral ataupun driver dari komponen-komponen yang ada di dalam handphone. Jika Anda sudah mengenal perbedaan kerusakan antara komponen aktif dan komponen pasif, sekarang Anda bisa melihat di sini jenis komponen aktif yang jika diganti, diperbaiki, nanti menghasilkan jasa yang relatif mahal. Sekali lagi ini bukan soal harga komponennya. Sekarang kita contohkan bahwa misalkan IC CPU atau MCU, kalau bermasalah ponselnya nanti pasti mati total, nyala tidak ada OS-nya, tidak ada respon apapun. Karena IC CPU atau MCU ini adalah IC paling inti, IC yang sangat aktif di handphone, jika diperbaiki ataupun diganti, tentu mengandung resiko perbaikan yang tinggi. Jika IC CPU itu jadi dipasang, handphonenya nyala, tapi kalau enggak
jadi handphonenya mati sekalian. Itu yang dimaksud dengan resiko perbaikan. Kemudian berikutnya kualitas peralatan servis yang digunakan. Semakin teknisi ponsel menggunakan peralatan servis yang berkualitas, yang bermutu, semakin canggih dengan komponen seperti tinol, solder dengan kualitas yang bagus, tentu memakan biaya yang lebih, tapi hasil perbaikannya pasti sangat bagus. Kemudian yang kedua dari kecepatan waktu perbaikan, kapan ponsel itu masuk, kapan ponsel itu jadi. Semakin komponen yang diperbaiki itu rumit, aktif, tingkat kesulitannya tinggi, tapi kecepatan perbaikannya juga hasilnya cepat, dengan masa garansi lama, itu nanti pasti relatif mahal biayanya. Mahal bukan karena dimahal-mahalkan, tapi karena memang jenis komponen yang diperbaiki sudah itu komponen aktif, kualitas peralatannya bagus, ngerjakan servisan juga cepat, berani ngasih garansi yang lama. Itu jadi jika Anda jadi customer maka harus toleransi jika teknis seperti itu memberikan jasa yang relatif mahal. Saya beri contoh analoginya yang lebih konkret, misalkan IC CPU harganya sampai 175 atau 200 misalkan. Nanti pas dipasang sampai jadi jasanya bisa 250 atau 300. Kenapa bisa seperti itu biayanya? Karena sudah saya jelaskan tadi, jenis komponen yang diperbaiki itu komponen aktif, tergantung 3 poin ini, kemudian menghasilkan biaya jasa. Jasa ini nanti mahal tidaknya itu tergantung dari jenis komponennya maupun fasilitas dari servis yang diberikan. Itu contohnya untuk IC CPU atau IC MCU. Nah, kalau dikerjakan handphone hidup, kalau tidak jadi handphonenya malah mati dan teknisi malah harus ganti, itu makanya relatif mahal karena resikonya memang tinggi. Mengerjakan komponen-komponen aktif ini memang resikonya tinggi. Banyak sekali contoh berikutnya di sini ada IC flash, IC RAM, IC power ya, paling sering IC power ya. IC power ini kalau rusak handphonenya mati total. Kalau diperbaiki itu resikonya juga tinggi, mengingat IC power ini letaknya berdekatan dengan CPU, MCU, IC flash. Nyopot IC power dengan blower dengan suhu yang tinggi bisa nyeplet ngenani CPU, MCU, IC flash, resikonya pun mati. Jadi teknisi-teknisi yang sudah mahir, yang sudah berpengalaman akan keilmuannya di bidang copot pasang IC BGA ini memang harus dihargai keilmuannya, pengalamannya, jam terbangnya, karena untuk bisa mahir di bidang hardware khususnya untuk komponen aktif itu seorang teknisi butuh jam terbang yang banyak, butuh korban peralatannya, kadang harus ganti. Itu juga harus dipahami oleh customer supaya bisa merasakan sendiri bahwa namanya servis HP itu kalau sudah komponen aktif yang kena, memang seperti itulah kerumitan perbaikannya. Lain lagi di sini saya akan contohkan mengenai komponen pasif. Ini juga penting untuk customer maupun teknisi sudah pasti paham. Terutama untuk customer ya, komponen pasif itu yang tadi saya jelaskan, dia bukan sentral, dia bukan trigger, dia bukan driver, tapi dia pengikut dari komponen aktif ketika dia bekerja. Kalau handphone Anda nggak mengeluarkan suara dan kerusakannya sudah dicek oleh teknisi yang rusak earphone, mikrofon ataupun buzzernya, otomatis jasa perbaikannya relatif murah karena komponen itu komponen pasif, tidak butuh kerumitan tinggi, tinggal copot pasang, bentuknya pun biasanya sudah soket. Kemudian dari faktor kualitas peralatan, kecepatan perbaikan, masa garansi ini jelas jasanya relatif murah karena yang diperbaiki komponen pasif bukan komponen aktif. Sehingga dengan memahami, oh ternyata yang rusak komponen pasifnya, oh yang rusak ternyata hanya LCD-nya, konbatnya. Konbat itu konektor baterai ya. Jadi di sini yang saya jelaskan adalah mengenai jasa perbaikan dan resiko perbaikannya. Jika komponen pasif itu lebih murah, tidak semahal komponen aktif. Contohnya di sini LCD. LCD harganya mahal, tapi biaya pasangnya jauh lebih murah daripada Anda ganti IC driver LCD-nya. Itu contohnya seperti itu. Bagaimana membedakan antara jenis kerusakan komponen aktif dengan komponen pasif. Supaya nanti ngerti
baik antara customer maupun teknisi ponsel sama-sama punya pemahaman kapan biaya perbaikan relatif mahal, kapan biaya perbaikan relatif murah, sehingga dengan pemahaman yang mendasar, konkret, realistis seperti ini tercapai sebuah titik temu kesepahaman bahwa sepertilah servis ponsel, sepertilah dunia servis HP, bagaimana memberikan nilai relativitas dari jasa perbaikan ini sehingga sama-sama bisa dipahami antara customer dan teknisi handphone. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat positif dan aplikatif baik Anda yang sudah jadi teknisi HP ataupun yang lagi belajar servis HP atau bahkan untuk customer, sehingga mencapai kesepahaman yang benar-benar ada dasar dan landasan teknisnya. Untuk update terbaru silahkan subscribe. Jika ada input, saran, komentar, masukan yang positif silahkan masuk di kolom komentar. Seperti juga untuk pertanyaan, misalkan untuk input-input positif. Sebelum dan sudahnya terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat aktivitas dan bekerja. Semoga dengan referensi ini bisa memberi wawasan yang lebih luas dan positif dengan landasan yang teknis dan mendasar.